warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang teknologi pendidikan. Mungkin sekarang kita sudah tidak asing lagi dengan kata teknologi, karena ia sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Dulu, sebelum adanya teknologi, manusia mengerjakan segala sesuatu dengan secara manual, mulai dari mengirim surat, bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Dulu manusia mengirim surat harus melalui kantor pos, dan surat yang dikirim pun baru sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kemudian. Semenjak adanya teknologi, semua pekerjaan manusia jadi lebih mudah dan lebih cepat selesainya. Seperti mengirim surat. Mengirim surat pun sekarang bisa lewat WA atau yang lain sebagainya yang disebut sosial media. Dan bahkan sekarang untuk belajar pun kebanyakan guru menggunakan teknologi. Istilah teknologi berasal dari dua kata, yaitu tekne dan logos. Kata tekne yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya keterampilan, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, teknologi itu adalah ilmu tentang keterampilan. Pengertian teknologi di dalam pendidikan yaitu sebagai alat yang membantu guru dalam menyelesaikan masalah-masalahnya dalam kegiatan pembelajaran. Di sini teknologi berguna untuk memfasilitasi guru dalam menyampaikan pelajarannya sehingga apa yang disampaikan oleh guru benar-benar diterima oleh murid-muridnya. Mungkin itu pengertian sekilas tentang teknologi. Dan sekarang yang saya akan bahas yaitu tentang pengertian dari pendidikan. Pendidikan secara umum adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya dengan adanya pendidikan. Dan dengan adanya pendidikan, maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan ada 3 macam, yaitu yang pertama pendidikan formal, non formal, dan informal. Yang pertama pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang didapat dari suatu lembaga seperti SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang didapat bukan dari suatu lembaga seperti pendidikan yang dapat dari bimbel, kursus, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang didapat dari keluarga. Pendidikan informal ini adalah faktor yang sangat penting karena mau jadi apa kita itu bagaimana didikan dari kedua orang tua kita atau bisa disebut keluarga kita yang mendidik kita sejak kita lahir. Seperti dari sebuah hadis dikatakan, dalam sebuah hadis dikatakan, manahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasan. Tiada suatu pemberian yang lebih baik atau lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Mungkin itu sedikit materi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar menurut Wegulo adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya.
baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. James O. Whittaker menyatakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan atau pengalaman. Sedangkan menurut Ergene, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Pada dasarnya, belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Dengan kata lain, belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap dalam belajar tergantung pada fase-fase belajarnya. Dan salah satu tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Whiting, yaitu tahapan perolehan informasi, tahapan penyimpanan informasi, tahapan pendekatan kembali informasi. Definisi yang lain menyebutkan bahwa belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. Dari beberapa definisi para ahli di atas dapat disimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku, perubahan perilaku relatif permanen. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan tingkah laku merupakan hasil penelitian, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Dari beberapa pengertian belajar tersebut, kata kunci dari belajar adalah perubahan perilaku. Dalam hal ini Benjamin S. Bloom mengemukakan perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil belajar meliputi perubahan dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor beserta tingkah laku aspek-aspek lainnya. Yang kedua, hakikat pembelajaran. Secara umum, hakikat pembelajaran dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Sedangkan menurut Duffy dan Rohler, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Diagne dan Briggs mengartikan instruction atau pembelajaran ini adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanan adalah proses pembelajaran oleh peserta didik dan bukan pengajaran oleh guru. Konsep seperti ini membawa konsekuensi pada fokus pembelajaran yang lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik, sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah untuk mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Fungsi pembelajaran yaitu yang pertama, pembelajaran sebagai sistem, yang kedua, pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Dan materi memahami teknologi pendidikan sebagai fasilitas pembelajaran pada pendidikan agama Islam. Tetapi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fasilitas apa saja yang sudah ada dalam pembelajaran dalam teknologi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini ada fasilitas pembelajaran. Yang pertama yaitu alat pembelajaran. Alat pembelajaran di sini seperti buku tulis, terus ada spidol, ada penghapus, ada kursi, ada meja, ada pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu ada alat peraga. Alat peraga di sini yaitu seperti atlas, terus globe, dan patung peraga, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga media pembelajaran. Media pembelajaran di sini ada media audio seperti radio, media visual seperti gambar bagan, dan gambar grafik. Dan yang ada di sini juga ada media pembelajaran audio visual, yaitu seperti video dan lain sebagainya. Dan di sini pendidik bisa
menggunakan dengan cara menggunakan PowerPoint. Agar apa menggunakan PowerPoint? Agar pendidik bisa lebih mudah menjelaskan kepada peserta didik dan peserta didik bisa lebih mengerti apa yang dijelaskan oleh pendidik. Dan yang kedua ada juga email. Email di sini bisa untuk mengumpulkan tugas peserta didik. Yang ketiga yaitu weblog. Weblog di sini untuk pembelajaran di dalam kelas dan bisa di luar kelas. Untuk itu bisa mempermudah peserta didik. Dan yang keempat yaitu mailing list. Mailing list di sini bisa untuk digunakan diskusi peserta didik. Apa saja sih manfaat fasilitas pembelajaran yang tadi? Yang pertama yaitu ada meningkatkan produktivitas dan standar pendidikan. Yang kedua yaitu bisa membantu guru dan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi. Yang keempat yaitu ada menciptakan aktivitas belajar yang lebih menarik supaya peserta didik bisa menjadi lebih semangat lagi dalam belajarnya. Yang kelima yaitu mengembangkan daya pikir siswa. Cukup sekian dari saya, mohon kurang lebihnya mohon dimaaf. Materi 4 ingin menyampaikan materi tentang bagaimana cara menggunakan fasilitas teknologi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam yang baik. Fasilitas adalah hal-hal yang berguna atau bermanfaat yang berfungsi untuk mempermudah suatu kegiatan. Dalam dunia pendidikan, fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sedangkan teknologi pendidikan adalah kajian atau praktek untuk membantu suatu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Istilah teknologi pendidikan sering dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Suatu proses belajar mengajar, sarana dan prasarana belajar merupakan salah satu penunjang suatu proses dalam mengajar. Seorang siswa dalam melakukan aktivitas belajar memerlukan adanya dorongan tertentu agar kegiatan belajarnya dapat menghasilkan prestasi belajar yang sesuai dengan tujuan yang dia harapkan. Untuk dapat meningkatkan prestasi belajar, siswa yang maksimal tentunya perlu diperhatikan berbagai faktor yang membangkitkan para siswa untuk belajar dengan efektif. Hal tersebut dapat ditingkatkan apabila adanya sarana penunjang, yaitu faktor sarana dan prasarana belajar, dan dapat memanfaatkannya dengan tepat dan seoptimal mungkin. Optimalnya sarana dan prasarana di sekolah akan menjadi motivasi ekstrinsik dari siswa. Motivasi tersebut akan berpengaruh besar terhadap hasil belajar siswa. Siswa yang termotivasi akan lebih bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dengan demikian, prestasi belajar siswa akan meningkat seiring termotivasinya siswa tersebut. Oleh karena itu, kelengkapan sarana dan prasarana akan berpengaruh besar terhadap motivasi siswa dan prestasi belajar siswa. Apa aja sih manfaat teknologi pendidikan dalam pendidikan agama Islam itu? Meningkatkan produktivitas dan standar pendidikan. Yang kedua, membantu guru dan menyampaikan materi pembelajarannya. Yang ketiga, sebagai alat dalam mendukung pengembangan pengetahuan sehingga memudahkan siswa dalam mendapatkan berbagai macam informasi. Yang keempat, memperluas wawasan dan meningkatkan kreativitas siswa. Yang kelima, menciptakan aktivitas belajar yang lebih menarik
sehingga membuat siswa semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keenam, membantu meningkatkan kemampuan dan mengembangkan daya pikir siswa. Yang ketujuh, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Selain itu, ada beberapa penerapan teknologi dalam pendidikan agama Islam itu, diantaranya yang pertama, penggunaan program PowerPoint dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas. Melalui program tersebut, guru hanya menulis poin-poin penting materi yang akan disampaikannya. Yang kedua, menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik. Yang ketiga, menggunakan mailing list untuk diskusi kelas yang diajarkan. Yang keempat, menggunakan weblog untuk pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Dalam dunia pendidikan, fasilitas yang berupa sarana dan prasarana merupakan unsur yang berpengaruh penting di sekolah, di mana mutu pendidikan yang tinggi tidak mungkin dapat diwujudkan apabila sarana dan prasarana itu tidak ada di dalamnya. Oleh karena itu, kelengkapan sarana dan prasarana akan berpengaruh besar terhadap motivasi siswa dan prestasi belajar siswa. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.